Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Eh, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat malam waktu Brisbane. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh Niaga Hoster untuk menyampaikan tentang Python for Data Science, dan ini introduction. Sebelumnya bulan lalu ya Mbak Tias ya. Saya lupa bulan lalu kayaknya. Saya pernah ngisi juga. Dulu apa sih? Saya lupa. Data science juga deh, Mas. Cuma Oh, aku machine lupa. learning ya, machine Iya, learning machine ya. learning ya. Tentang Sorry, machine nggak learning pakai ya. data. Nah, sebenarnya dari yang bulan lalu itu saya belajar, karena bulan lalu itu saya bikin slide-nya cukup panjang, jadi pertanyaan-pertanyaannya padahal masih banyak, tapi kita waktunya udah habis. Nah, kali ini saya cuma bikin 14 slide, dan karena memang harusnya kalau misalkan bahas tentang Python, yang mana itu pemrograman, bahasa pemrograman ya, tentu lebih banyak ke demo ya, lebih banyak ke demo. Jadi ini nanti mungkin 14 slide aja, dan nanti mungkin bisa dua arah aja. Semoga nanti pertanyaannya banyak, jadi nanti bisa diskusi lebih 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 puas lah untuk berdiskusi gitu. Nah, eh, sebenarnya ketika ngisi Python Data Science dan Introduction ini saya agak bingung biasanya, karena saya nggak tahu partisipannya. Jadi demografinya gimana? Kalau dari Mbak Tias ada info nggak demografinya? Biar nanti saya bisa menyesuaikan gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, ya rata-rata ada yang ya itu berkecimpung di itu juga, data, terus mahasiswa gitu Oh, sih, Mas. Jadi umum oke, semua. siap. Oke, siap. Nah, ini nanti saya coba untuk pakai bahasa yang yang cukup sederhana, yang mungkin bisa dipahami oleh semua orang ya. Jadi saya sebenarnya sejujurnya, kalau teman-teman lihat, ini nanti ada linknya, ini YouTube saya. Ini ada fenomena yang cukup unik karena saya sudah ngepost video ini tentang Python Data Science itu sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, tapi uniknya adalah rata-rata komentarnya dan viewersnya banyakan ini akhir-akhir ini. Jadi setahun inilah, setahun 2 tahun ini. Nah, jadi memang sepertinya memang momennya lagi sekarang ya, karena sudah semakin banyak startup di Indonesia, pemahaman tentang data driven sudah semakin banyak, bahwasanya perusahaan itu harus di-drive by data, bukan by hipotesis yang tanpa dasar atau by feeling ya. Jadi semakin banyak perusahaan-perusahaan, walaupun itu misalkan startup atau UMKM, mereka sudah berusaha untuk mencoba decision-nya by data driven. Jadi akhirnya lowongan-lowongan atau kesempatan-kesempatan opportunities sebagai data scientist atau Python tapi fokusnya di data itu semakin banyak gitu. Nah, makanya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya yang mungkin ada background-nya yang masih mahasiswa atau mungkin yang sudah jadi programmer gitu kan. Sebelumnya dulu saya pas habis di S1 juga sempat jadi web developer ya. Jadi pas masih S1 itu web developer, lulus beberapa bulan juga web developer, kemudian lanjut S2. Habis S2 saya sempat jadi back-end engineer pakai Python, back-end sama database engineer pakai Python. Nah, habis itu lanjut S3 di Australia dan sekalian nyicil-nyicil kalau ada proyek-proyek data scientist gitu, proyek-proyek data science gitu. Nah, jadi bisa switch karir juga bisa gitu kan. Karena memang sekarang kebutuhannya sangat luar biasa. Karena bisa dibayangkan sekarang data semakin banyak. Jadi kalau saya umpamakan buat teman-teman, mungkin kalau teman-teman belajar mungkin 20-30 tahun yang lalu itu jurusan mining ya, jurusan tambang. Itu kan lagi hype gitu kan, karena waktu itu kan memang banyak tambang di Indonesia, kemudian bekerja di tambang itu sangat luar biasa gitu kan, gajinya gede dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ini ya data scientist gitu. Karena kan kita juga melakukan mining, tapi yang di mining itu data. Data sekarang sangat banyak dari sosial media dan macam-macam gitu. Oke. Nah, sekarang kita pertama kenalan dulu dengan Python gitu. Kenapa Python gitu? Seringkali dan kenapa misalkan sekarang ketika orang ngomongin data science, mesti rata-rata mereka pakai Python gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh, saya ambil dari Google ini gambarnya.
Ini contoh ketika kita misalkan pengen nulis program Hello World gitu kan. Kalau pakai C, bagi teman-teman yang pernah belajar bahasa pemrograman, itu kita perlu menulis sintaks seperti ini. Yang pertama kita harus nge-include stdio, kemudian habis itu kita bikin function main ya, kemudian ini argumennya, kemudian print, ya kan? Kemudian kalau Java kita harus bikin kelas seperti ini gitu kan, kemudian sistem out print ln, kemudian hello world. Tapi kalau Python itu tinggal seperti ini. Ini gambarnya sudah jadul, jadi ini Python 2 titik sekian ya. Kalau untuk Python 3 itu pakai kurung, pakai function gitu. Jadi kalau misalkan bagi yang masih awal banget, jadi teman-teman harus download Python dulu. Jadi download Python, kalau misalkan pakai Windows ya download yang versi Windows, kalau misalkan pakai Mac ya pakai Mac atau Linux pakai Linux, dan download version yang mungkin yang terbaru dan yang stabil gitu. Download version yang terbaru dan stabil. Atau kalau memang teman-teman itu fokusnya memang benar-benar di data science, itu teman-teman bisa langsung download ini Anaconda. Nah, kalau pakai bukan yang ini. Anaconda. Nah, ini Anaconda. Anaconda di sini teman-teman nanti udah habis install ini biasanya sudah include semuanya. Tapi sepertinya juga tetap harus install Python gitu. Saya agak lupa, udah lama banget install Anaconda. Apakah sekarang sudah langsung include sama Python-nya apa enggak? Cuman biasanya saya install Python dulu, kemudian baru Anaconda. Di atas Anaconda ini banyak sekali library-library yang kita butuhkan untuk melakukan analisis atau melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan data science. Nah, ini misalkan ya, ini contohnya saya coba saya gedein. Ini saya kebetulan pakai Mac ya, jadi Mac ini mirip kayak Linux. Nah, kalau saya udah install Python, jadi ketika saya ketik Python gitu, sudah langsung muncul kayak semacam Python interpreter seperti ini. Ini Python saya versinya 3.8.3. Untuk keluar ya tinggal exit gitu. Cuman kalau mau ngecek versinya kayak gini. Python spasi dash version kemudian 3.8.3 gitu. Nah, ini Python saya. Nah, kalau misalkan mau masuk ke interpreternya tinggal ketik Python udah masuk gitu. Kemudian misalkan di sini print tadi ya, halo dunia. Seperti ini ya. Nah, makanya ini sudah langsung print halo dunia gitu. Jadi kalau ini karena Python 3.8, jadi sudah pakai function seperti ini. Ini gambar jadul, masih Python 2 titik sekian. Nah, kalau misalkan mau latihan bahasa pemrograman, langsung pakai terminal seperti ini, atau di Windows mungkin pakai command prompt juga bisa gitu. Misalkan A kita inisiasi dengan 1, B kita inisiasi dengan 2, kemudian C sama dengan A plus B. Gitu kan? Jadi C ini A plus B, berarti hasilnya akan 3 seperti ini. Nah, ini contohnya menggunakan Python di interpreter seperti ini. Nah, kemudian masih seputar dengan yang tadi pertanyaan saya, kenapa sih harus Python gitu? Kenapa Python gitu? Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada namanya GitHub. Nah, ini ya. Ini bisa saya coba buka aja GitHub. Oh, sorry. Harusnya new tab. Ini saya coba buka GitHub. Nah, teman-teman pasti pernah dengar ini ya, GitHub. Ini sangat umum bagi ya developer atau apapun gitu kan yang berkutat di pekerjaan di bidang IT. Ini kayak terutama kalau jadi software atau developer ini profil yang wajib lah, atau istilahnya kalau kita punya proyek, kalau proyeknya memang bersifat open source atau mungkin kita pengen kontribusi ke proyek yang ada, kita bisa pakai GitHub. Dan ini kodenya bisa open source gitu kan, rata-rata open source. Nah, di GitHub ini kan banyak sekali proyek-proyek yang ada, terutama proyek-proyek open source. Nah, ini dia si GitHub ini meranking bahasa pemrograman yang ada.
Jadi misalkan contoh bahasa pemrograman yang paling populer atau paling aktif ya di GitHub itu yang pertama JavaScript. Dan di sini kalau teman-teman lihat nih ya, misalkan klik JavaScript ini kelihatan. Jadi dia lahir 95 yang paling kanan ya, dia lahir 95, kemudian di tahun ini berapa repositorinya, kemudian total push berapa, aktif repositori dan sebagainya. Nah, ini Python. Python ini lahir 91. Nah, Python ini lahir 91 dan Python di sini yang paling populer JavaScript, Java dan Python. Dan Python itu termasuk yang fast programming language, bahasa pemrograman yang perkembangannya ini sangat cepat dan luar biasa. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman belajar bahasa di JavaScript, Java dan Python, mungkin CSS, kemudian PHP, pokoknya yang 5 top ini harusnya untuk nyari pekerjaannya nggak akan susah lah gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi ini GitHub. Jadi kenapa Python? Itu karena memang sangat populer dan yang paling penting ini tadi kemudahan, ya kan? Kalau pakai C ribet banget, Java panjang, Python tinggal print gitu aja, ya kan? Jadi sangat gampang gitu. Kemudian kodenya juga clean. Misalkan ini contoh apa ya? Ini ya. Ini kode jadul 10 tahun yang lalu. Kodenya itu clean, kodenya itu clean. Jadi misalkan contoh ini ya, contoh misalkan kita mau looping gitu kan, pakai Python itu enak banget. Jadi kayak bahasa ini ya, misalkan ya, ini kita mendefinisikan variabel buah ya, fruit. Ini ada list ya, kita list di dalamnya ada string, apple, banana, sama cherry ya. Kemudian tinggal for x in fruit gitu kan. Jadi untuk semua yang ada di sini, kemudian print x. Jadi otomatis ini akan ngeprint apple, banana, sama cherry gitu. Ini kan looping. Ini kan enak banget. Coba compare sama C. C++ misalkan, atau C. Oke, nih. Nih, ini kan kayak bahasa planet ya. Jadi ini apa ini tiba-tiba ada I sama dengan 0, kemudian apa I kurang dari 5 misalkan, terus I++, kemudian ada apa lagi ini gitu. Nah, jadi memang salah satu kelebihan Python itu juga readable. Kemudian easy to understand, gampang untuk dipahami gitu. Dan makanya oleh karena itu semakin populer gitu. Jadi itu sih mungkin faktor yang membuat kenapa Python begitu populer. Nah, kemudian yang kedua yaitu data science. Saya pernah nge-share slide ini di bulan yang lalu. Jadi ini yang paling pokok di pertemuan kali ini sebenarnya. Yaitu kita harus paham dulu data science itu seperti apa gitu. Dan ternyata kalau misalkan kita pengen jadi data scientist itu tidak mudah. Itu bikin pusing lah istilahnya. Karena bidang ini sebenarnya adalah irisan dari banyak bidang. Nah, ini yang agak susah gitu. Misalkan kayak saya, jujur aja saya pribadi background-nya dari IT ya, bukan dari matematik. Jadi background-nya dari IT, jadi background-nya kan di sini saya. Di sini kemudian mau ke arah tengah kan, di sini. Saya biasa ngembangin software gitu. Programming oke lah gitu kan. Cuman ketika mau ke data science, kemudian pengen memahami tentang machine learning gitu, maka saya diharuskan untuk belajar tentang matematik dan statistik. Dan itu yang berat, karena background saya dari IT bukan dari matematik banget ya. Jadi saya pun IT-nya juga yang engineering, bukan yang ilkom. Kalau di Indonesia kan ada yang teknik informatika sama ilmu komputer. Nah, sebenarnya kalau data science itu kalau background-nya dari ilkom lebih bagus. Karena kalau di ilkom kan lebih dekat ke matematik gitu. Tapi kalau teknik informatika kan lebih aplikatif biasanya, lebih ke engineering things lah. Nah, kemudian saya juga harus memahami masalah domain atau business knowledge. Domain itu macam-macam. Misalkan ada teman saya yang kerja di NASA gitu kan, kerja di NASA sebagai data scientist. Dia nggak perlu paham tentang misalkan apa ya, penjualan atau bisnis, bagaimana bisnis itu bekerja dan sebagainya, enggak. Tapi dia adalah seorang fisikawan, astronomi, misalkan paham astronomi, dan juga dia bisa coding,
gitu kan, dan ngerti matematika, statistik. Nah, makanya dia domain knowledge-nya atau punya keahliannya dia di astronomi gitu. Makanya dia jadi data scientist di NASA gitu. Kalau misalkan teman-teman kerja data science, jadi data scientist mungkin di startup gitu kan, di startup di Gojek atau mungkin di Shopee atau mungkin di Niaga Hoster gitu kan. Eh, di Niaga Hoster mungkin kayak semacam user ya, mungkin analisis user lah, user retention atau apapun gitu. Biasanya itu untuk data scientist gitu. Jadi misalkan dari pengguna per tahunnya berapa, kemudian nanti dianalisis berapa jumlah user yang coming back atau berapa jumlah user yang hilang dan sebagainya. Dan itu mungkin perlu pengetahuan sedikit tentang bisnis gitu. Nah, itu salah satu contoh data science job ya. Jadi memang terutama nanti ketika sudah masuk di machine learning itu memang agak berat gitu. Kalau cuman make aja sih masih oke-oke lah ya. Kalau cuman make gitu kan. Kalau cuman make nge-tune parameter gitu, misalkan bikin machine learning model gitu masih oke. Tapi kalau harus improvisasi sampai harus ngerombak kode dan sebagainya itu kalau nggak paham matematik agak susah. Misalkan contoh di deep learning itu ada namanya activation function gitu kan, dan itu matematik banget. Kalau kita pengen misalkan ngotak-atik function itu harus benar paham matematika gitu. Dan itu yang berat gitu. Nah, ini seputar tentang data science ya. Nah, ini Python for data science. Nah, jadi saya ada 2 tulisan ini, nanti linknya saya share. Ini sebenarnya tadinya di website pythondatascience.org, tapi websitenya udah mati, jadi saya pindah ke Medium. Nah, saya bikin ini tahun berapa ya? Di tahun 2019 ini. Saya tadinya posting di pythondatascience.org. Nah, ini saya dapat dari DataCamp cheat sheet ini. Ini sangat sangat berguna sih. Tapi mungkin saya ke sini dulu aja deh, biar teman-teman lebih paham. Nah, ini tulisan saya tahun berapa ya? Tahun 2017. Nah, ini tulisan saya tahun 2017. Nah, di sini ini ada gambar. Ini perlu diketahui agar kita bisa paham. Jadi kita kan misalkan punya aplikasi ya, punya software ya, punya apa namanya laptop. Laptop ini kan kita install operating system atau sistem operasi, misalkan Windows atau mungkin Mac ya. Nah, kemudian setelah itu kita kan install Python tadi ya. Saya kan udah punya Python itu tadi, udah punya Python di atas di atas operating system saya. Nah, di atas Python ini banyak library. Nah, salah satu alasan kenapa Python begitu populer karena juga modular, bahasanya itu modular. Jadi banyak orang yang bisa kontribusi secara open source bikin library-library di atas Python gitu. Contohnya paling terkenal misalkan ya Python NumPy atau Python Pandas dan sebagainya gitu. Jadi di sini misalkan import, pernah lihat kayak gini nggak? NumPy as NP kayak gini, semacam kayak gini. Di apa? Di data science atau di website data science atau apa gitulah. Kemudian kita pakai NP, kemudian apa untuk generate random atau apapun gitu. Nah, ini adalah library di atas Python gitu. Contohnya di sini Python, kemudian ada Jupyter Notebook gitu kan. Kalau teman-teman pakai Anaconda bisa langsung pakai Jupyter Notebook, ini lebih gampang. Tapi nanti saya mungkin akan ngasih contoh yang lain, mungkin bisa pakai Kaggle atau bisa pakai Google Colab lah. Nah, di atasnya nanti ada Matplotlib, ini untuk plotting, untuk bikin visualisasi. Kemudian Pandas itu untuk kayak bikin Excel gitu kan, gampang untuk memanipulasi data, untuk mengolah data. Nah, ini dan sampai atasnya lah. Nah, ini teman-teman bisa dibaca, ini dulu perjalanan saya ketika 2017. Jadi saya pas bikin konten yang 6 tahun yang lalu, itu sebenarnya saya baru awal-awal switch di Python. Karena sebelumnya dulu saya itu pakai R. Nih, pakai bahasa pemrograman R. Teman-teman bisa cek. Nah, ini. Saya biasanya melakukan data analisis itu pakai R, pakai bahasa pemrograman R lah istilahnya. Nah, jadi saya switch ke Python karena kalau teman-teman background-nya dari matematik, misalkan dari background jurusannya dulunya sekolah di matematik, itu mungkin lebih enak di R ya.
Karena R itu memang didesain untuk statistician gitu kan, untuk orang-orang statistik, untuk orang-orang matematik gitu. Tapi sekarang kebanyakan memang pada pindah ke Python. Kenapa ke Python? Karena Python itu sebenarnya kan general language, maksudnya bahasa pemrograman yang general. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin modeling atau bikin analisis, kalau kita pakai Python, kemudian kita mau pakai di production, misalkan untuk bikin aplikasi atau apa, itu tinggal dipakai aja gitu. Karena Python general programming language. Tapi ketika pakai R itu agak susah, karena R itu benar-benar kayak analytic language lah, bahasa untuk analisis gitu. Ketika misalkan mau dipakai untuk production itu agak repot gitu. Nah, makanya banyak orang yang akhirnya beralih ke Python gitu, termasuk saya sendiri. Dan di sini ada banyak library yang saya sebutin yang wajib untuk kita pahami ketika kita pengen mendalami bidang ini, seperti NumPy, SciPy, kemudian Pandas, Matplotlib, dan sebagainya. Kemudian ini scikit-learn dan sebagainya. Yang paling penting sih untuk yang general data scientist yang pasti butuh itu NumPy jelas. Karena ini untuk kayak semacam big array atau matrik lah, untuk processing matrik. Kemudian SciPy ini untuk proyek repo-repo atau library-library yang untuk matematik banget lah. Kemudian Pandas ini wajib karena ini untuk memanipulasi data, untuk mengolah data agar datanya lebih gampang, sama Matplotlib itu untuk visualisasi yang paling sederhana lah. Kalau yang misalkan lebih bisa dinamik, warnanya lebih bagus, bisa pakai bokeh, bisa pakai seaborn dan sebagainya. Kemudian scikit-learn ini library-library yang berhubungan dengan machine learning gitu. Ada mungkin yang dari yang sederhana seperti regresi, kemudian mungkin KNN, clustering untuk yang unsupervised learning, atau yang supervised learning kayak semacam apa ya, logistic regression, atau misalkan ya semacam apa ya, saya lupa, yang pakai tree dan sebagainya itu di scikit-learn. Ini banyak sekali. Ini kalau kita buka di sini library untuk machine learning-nya banyak banget. Sorry. Oh alah. Ini ternyata linknya masih ke link situs lama yang udah mati. Ini ya. Nah ini kan misalkan untuk klasifikasi pakai apa, SVM, tinggal pakai jadinya. Jadi kita nggak perlu buat karena semuanya sudah ada untuk regresi, untuk clustering, untuk dimensionality reduction, model selection, preprocessing, dan macam-macam. Nah ini juga wajib untuk kita pahami gitu. Kalau kita pengen terjun di data science. Nah, kemudian balik ke cheat sheet tadi ya. Cheat sheet ini teman-teman bisa buka. Ini nanti kalau misalkan dibuka ya, misalkan contoh ini ya, ini cheat sheet-nya. Ini saya simpan di Dropbox jadi nggak akan hilang. Nah, ini enak banget kalau misalkan kita lupa gitu. Oh, ini ya, misalkan contoh ada cheat sheet untuk Pandas misalkan ini. Basic Pandas atau mungkin join atau apa. Nah, ini misalkan ya. Oh, ini untuk misalkan untuk mencari data berdasarkan posisi, berdasarkan label, atau berdasarkan apapun. Nah, ini misalkan penjelasannya. Ini untuk misalkan tahu langsung summary dari sebuah data frame dan sebagainya. Nah, ini ada cheat sheet. Jadi teman-teman bisa simpan ini. Nah, dan ini sudah saya urutkan dari awal ya. Kalau kita pengen belajar Python Data Science, yang pertama itu kita harus familiar dengan Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook saya di sini nggak ada Anaconda. Saya biasanya pakai Kaggle. Ini mirip banget sama Jupyter Notebook. Nah, ini nanti mungkin saya demokan ya. Ini akun Kaggle saya. Atau kalau misalkan teman-teman pengen yang connect ke Google, itu juga ada Google Colab. Ini mirip sama Kaggle. Ya, ini mirip sama Kaggle juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal misalkan bikin new notebook. Ini seperti exactly kayak Jupyter Notebook di Anaconda. Dan kita juga kalau misalkan pakai Kaggle atau pakai Colab, itu kita dapat semacam kayak free access untuk GPU dan sebagainya untuk ngeproses data kita. Nah, ini seperti ini. Jadi lebih enak untuk apa namanya, melihat kodenya. Kalau tadi kan misalkan di sini kan kayak susah gitu kan. Misalkan di sini print halo gitu, ya bisa. Tapi biasanya ya agak
lemot, tergantung dengan koneksi internet teman-teman. Kalau misalkan koneksinya nggak bagus ya, mendingan install Anaconda pakai notebook nah ini ya, pakai notebook di Anaconda gitu. Ini juga sama kalau di Kaggle, misalkan create kemudian new notebook, ini hampir sama juga kayak Google Colab gitu. Nah seperti ini. Sama. Oke, jadi pertama familiar dulu dengan Jupyter Notebook. Ini bahkan ada apa namanya shortcut-shortcutnya. Kemudian ini juga paling penting ini basic Python data type. Jadi apa data tipe data ada string, integer, float, boolean dan sebagainya gitu. Kalau yang dulunya misalkan dari C kemudian apa pindah ke Python gitu kan mungkin agak jeglek ya, agak kaget ya. Karena kalau di C itu biasanya kita harus misalkan pengen ngeinisiasi variabel integer itu kita harus integer A gitu kan. Seperti ini. Tapi kalau di Python kan enggak ini, langsung aja gitu. Tapi tetap harus paham dulu data tipe di Python karena itu basic banget gitu. Kemudian NumPy jelas NumPy karena kalau misalkan kita pakai Pandas versus pakai NumPy itu beda. NumPy itu cepat banget ketika kita memproses data yang banyak gitu. Kemudian ini Pandas ya. Mungkin nanti saya demokan. Pandas ini sangat populer dan harus. Kemudian ini bagaimana misalkan ngimport data gitu kan dari Excel, dari CSV, dari Postgre gitu. Kalau kita punya data di MySQL atau Postgre, ini ada cheat sheet-nya nih. Jadi misalkan ngimport data dari Postgre ini kan, dari Excel nih contohnya, dari Excel, kemudian dari relational database system, misalkan pakai SQL Alchemy, ini SQLite, kemudian misalkan ini pakai ya ini fetch all, ya ini contohnya nih, gimana cara nge-query dan sebagainya. Nah kemudian data visualization sama ini ya SCI Kit-Learn ini juga harus. Nah kalau misalkan lebih advance ini juga ada misalkan bagi teman-teman yang tertarik ke NLP. NLP itu Natural Language Processing kayak semacam chatbot atau bagaimana caranya agar komputer itu bisa paham seperti kita gitu. Nah ini pakai NLP using Python. Kemudian deep learning juga ada dan sebagainya. Ini ada cheat sheet-nya juga. Nah, ini bisa dibuka nanti sama teman-teman step awal ketika mau belajar Python data science ya. Nah, jadi ini mirip seperti di gambar yang saya screenshot ini, sumbernya dari apa ini ada gambarnya nih. Nah, jadi top Python library as a data scientist need to know. Yang pertama ini Pandas ya, NumPy, SciPy, ScraPy. ScraPy ini untuk nge-crawl data, misalkan pengen ngambil data dari web gitu, nge-scrap gitu kan. Kemudian Matplotlib, Seaborn itu untuk apa? Untuk visualisasi yang lebih menarik, scikit-learn. Kemudian TensorFlow itu untuk yang deep learning ya, pengen pakai deep learning, scikit image juga, Liprosa itu untuk sound kalau nggak salah. Saya nggak pernah pakai karena nggak pernah analisis data sound. Nah jadi seperti itu. Nah ini juga saya ambil dari slide yang bulan lalu. Jadi saya itu memang sangat pro dengan cloud ya, karena memang tapi nggak tahu untuk teman-teman yang di Indonesia, karena saya sudah lama nggak di Indonesia, apakah internet di Indonesia udah semakin baik atau malah semakin buruk, internet mau buat apa katanya. Kalau di sini soalnya memang kita udah kebiasa sama cloud banget, jadi jarang banget kita ngesimpen data di lokal ya. Jadi nggak ada alasan misalkan ketemu dosen atau ketemu siapa data hilang atau laptop rusak itu nggak ada alasan itu karena semuanya kesimpan di cloud gitu. Karena memang kalau di cloud itu ya lebih enak gitu. Kita nggak perlu install macam-macam dan komputasinya kan di cloud gitu. Jadi lebih enak kayak tadi contohnya ini ya pakai Colab sama ini pakai Kaggle gitu. Nah, kemudian ini ada popular cloud service ya untuk machine learning atau untuk di situ juga support Python juga, misalkan pakai Google Cloud Platform atau pakai Amazon Web Service atau pakai Microsoft Azure gitu. Nah, jadi ini teman-teman bisa coba, bisa milih pakai platform apa. Kalau saya pribadi, saya sangat cukup akrab dengan AWS karena udah pakai lama.
AWS, udah pakai AWS lah istilah bahasa Indonesia ya, AWS lama, dan kemarin sempat juga belajar Google Cloud Platform gitu. Kemudian saya nggak familiar dengan Microsoft Azure. Nah, ini machine learning ya, yang tadi saya omongin itu. Kalau misalkan kita buka di sini, ini kan ada tadi ya, ada klasifikasi, ada regresi, ada clustering gitu kan. Nah, ini teman-teman juga harus paham konsep tentang machine learning. Jadi ada 3 tipe ya, atau 3 cabang lah. Yang pertama itu unsupervised learning, supervised learning, sama reinforcement learning. Nah, rata-rata misalkan kayak deep learning itu yang supervised. Supervised itu ya kayak itu, misalkan teman-teman punya apa ya, ya 100 gambar anjing gitu kan, 100 gambar anjing, sama misalkan ya 100 lagi gambar kucing gitu. Jadi 100 gambar anjing, 100 gambar kucing. Jadi teman-teman misalkan pengen bikin model untuk bedain antara gambar anjing dengan gambar kucing. Nah, dari 100 data itu mungkin diambil 75 gambar anjing, 75 gambar kucing. Dari data 75 gambar anjing, 75 gambar kucing itu kita bikin model, kita lakukan training. Setelah jadi model, model itu kita testing pakai data yang belum pernah dilihat sama si model, yaitu 25 tadi. 25 gambar anjing, 25 gambar kucing. Nah, nanti di model itu dicek akurasinya, berapa precision-nya, berapa akurasi, berapa recall-nya, dan sebagainya. Nah, itu supervised learning. Supervised learning itu karena kita sebelumnya ngasih label. Misalkan, oh kita ngasih tahu ke komputer, kita ngasih tahu ke mesin gitu kan, oh ini gambar kucing loh, oh ini gambar anjing gitu. Kemudian jadi model, nanti modelnya dipakai untuk klasifikasi. Ini contohnya untuk klasifikasi. Biasanya klasifikasi itu ya unsupervised itu. Supervised itu kita harus ngelabel dulu gitu. Tapi kalau unsupervised itu contohnya clustering. Kita nggak perlu mensupervisi dari model kita. Oke, kita punya data. Kita punya data, saya pengen ngecluster data ini gitu aja. Nah, misalkan pakai k-mean gitu kan. Nah, makanya ini contohnya clustering. Clustering ini masuk di kategori unsupervised learning gitu. Kemudian reinforcement learning ini dulu dipakai untuk sebenarnya awalnya ya kayak semacam untuk game ya. Jadi kalau kita misalkan melakukan sesuatu yang benar, nanti dapat reward. Kalau melakukan sesuatu yang salah, nanti dapat kayak semacam punishment gitu. Jadi si model itu nanti akan belajar gitu. Jadi ini disebut sebagai reinforcement learning. Nah, ini sebenarnya ada study case, cuman kayaknya nggak perlu lah saya langsung praktekkan di sini. Saya kasih link video. Ini video ketika saya diminta untuk ngisi acara juga. Ini cara misalkan kita bikin model, kemudian kita upload di cloud. Jadi ini saya pakai AWS gitu. Nanti bisa dilihat slide-nya saya kasih. Jadi nanti linknya bisa teman-teman lihat. Nah, di sini misalkan saya ada proyek tadi Iris ya. Ini contohnya ketika nge-training model pakai Jupyter Notebook, pakai Google Colab. Kemudian setelah modelnya itu kita simpan, kita upload di cloud gitu. Kita upload di cloud. Kemudian nah, kemudian ini kita misalkan pakai cek ya. Ketika data Iris ini saya pakai Python Flash di sini. Ini kan, ini untuk ngetes. Nah, ini misalkan komennya seperti ini, ketika ada data baru, ini direcognize sebagai iris tipe apa gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa ditonton aja setelah acara ini. Jadi kalau mau ada ini source code-nya, ada source code-nya. Ini di sini ini ya. Nah, source code-nya di sini. Nanti teman-teman bisa coba. Source code-nya di GitHub saya. Ini kan ada iris sama cells untuk yang di demo di video tadi. Jadi yang harus dipersiapkan jelas Python, kemudian Flash. Flash itu kayak mirip semacam framework untuk bikin web lah di Python gitu. Jadi pakai Flash, kemudian pakai Docker ini saya. Kemudian saya upload pakai Amazon Compute atau EC2. Jadi kalau teman-teman mau dicoba di lokal, pakai localhost juga bisa gitu. Waktu itu karena ngisi diminta untuk build
machine learning model to cloud, jadi saya demoin pakai AWS. Nah, kemudian nah ini ya, training ML modelnya di lokal bisa, di cloud pakai Google Colab juga bisa. Nah, ini tergantung dataset yang kita punya ya. Kalau datanya kayak semacam Iris dataset itu ini bisa teman-teman bisa cari aja langsung di Kaggle kalau mau cari Iris dataset. Nah, ini kemudian pilih aja dataset. Nah, ini ya. Nah, ini udah banyak contohnya nih, banyak contohnya. Sorry, ini saya mau klik dataset ya. Iris dataset. Iris dataset tuh kayak gini nih. Jadi misalkan ada 4 kolom ya, 4 kolom. Ini numbernya, kemudian ini tipenya gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau nge-training data kayak gini ya kita pakai aja misalkan 75% dipakai untuk nge-training modal kita, 25%-nya untuk nge-testing gitu. Jadi seperti itu. Oke, nah ini bisa dicoba nanti ya. Nah ini saya screenshot misalkan untuk modelnya. Jadi yang pertama dilakukan jelas tentu harus di training dulu modelnya gitu kan. Harus di training. Kemudian setelah model itu jadi, saya simpan di namanya PKL. Kemudian setelah itu kita buat function, kita pakai Python Flash. Dan ini contohnya ketika kita pengen memprediksi tipe iris data ini itu iris tipe apa gitu. Nah, jadi teman-teman bisa langsung dicek di YouTube-nya. Karena kalau saya demokan di sini terlalu panjang karena dan kontennya juga sudah ada gitu untuk belajar. Nah, ini tadi ya source code bisa diklik di sini. Kemudian kalau mau demo, misalkan demo di Kaggle, ini banyak sekali Kaggle itu resource di Kaggle tentang machine learning, tentang Python, data science itu banyak banget. Ini Kaggle saya kalau pas lagi ada waktu, saya sering ikut kompetisi, beberapa kali sempat dapat medal gitu kan, tapi nggak sampai yang dapat duit. Untuk ngasah skill aja, untuk ngasah skill. Nah, di contohnya misalkan ini kode saya ya, ada beberapa kode yang saya buat. Nah, sebagian private, sebagian saya rilis ke publik. Oh ya, kalau mau belajar data science di Kaggle ini juga banyak. Ini contohnya misalkan course ya. Saya klik course ini ya. Ini ada Python nih, Python, intro machine learning, kemudian ini reinforcement learning. Ini biasanya dipakai untuk game ya. Ini intro to game AI atau reinforcement learning. Ini saya juga belum selesai nih dulu, sempat nyoba-nyoba. Udah lama banget saya udah di Kaggle udah lama banget. Oh, yang udah komplit itu intro to SQL, malah saya udah komplit ini. Nah, ini lumayan banget serius, lumayan banget untuk dicoba si Kaggle ini. Ini kontennya ya. Jadi hello Python, function, boolean, list, loop, and list comprehension, kemudian string, dictionary, working with external library, ini komplit semuanya. Semuanya komplit. Dan di sini itu dataset banyak banget nih. Dan ada kompetisi gitu. Jadi kalau misalkan pengen ngasah skill bisa pakai data ini. Jadi ikut kompetisi atau misalkan ini kayak semacam predict future sales gitu. Nah, ini untuk ngasah skill. Oke. Nah, contoh misalkan ini ya, ada contoh saya pakai Facebook Profit atau ini misalkan memprediksi tentang stok Telkom gitu, saham Telkom gitu misalkan ini contoh. Ini tinggal ini datasetnya publik ini ya, Indonesian Popular Stock ini saya upload di Kaggle. Kalau teman-teman lihat nih ya, ada tahun berapa ya saya lupa ini. Ini saya ambil dari Yahoo Finance. Ini ada Astra, BBCA dan macam-macam ini ya. Saya agak lupa ini datanya berapa dari kapan ke kapan. Nah, cuman misalkan di sini saya pakai Facebook Profit untuk ngeprediksi pergerakan saham gitu misalkan. Ini contohnya, ini import NumPy, ASNP gitu kan.
Jadi ini kalau nanti manggil NumPy tinggal np gitu. Import pandas spd gitu. matplotlib.pyplot splt gitu. Ini kayak semacam ini lah, spell wajib lah kalau di Python data science gitu. Python teman-teman data scientist pasti akan wajib pakai spell-spell kayak gini. Nah, kemudian ini cara nginput data ya. Contoh misalkan ini TLKM, ini saya inisiasi variabel pakai pandas ini kan, PD pandas kemudian read CSV gitu kan. Nah, ini datanya kemudian ini coba misalkan Telkom head gitu. Seperti ini. Ini kalau misalkan saya edit juga bisa nih kalau teman-teman pengen coba di otak-atik ini misalnya. Ya. Tinggal di running dan tergantung dengan koneksi teman-teman ya, koneksinya gimana, koneksi internetnya. Kalau misalkan mau nyoba pakai Kaggle, ini aja di sini kadang agak lemot ini. Ya, saya cek. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini kayak semacam kalau misalkan ini ya. Ini kan saya lagi baca data dari Telkom. Telkom data Telkom stok ya. Kemudian misalkan nih Telkom head. Ini kan contoh sampel data 5 baris namanya. Kalau misalkan ini 10 ya nanti keluarnya 10 gitu. Nah, ini fungsinya pandas tadi yang saya sampaikan. Pandas itu sangat sangat penting karena enak banget kita untuk memanipulasi data untuk apa ya istilahnya ya. Ya untuk mengolah data kayak di Excel gitu. Dan lebih gampang menurut saya ya. Kalau yang udah terbiasa dengan programming kayak gini, saya daripada bingung kadang fitur di Excel ya, misalkan sama macam-macam itu, saya akhirnya kalau misalkan punya data di Excel, terus pengen saya analisis, biasanya saya import terus pakai pandas gitu. Karena saya udah kebiasaan pakai pandas gitu. Misalkan tail gitu kan, tail itu yang paling bawah gitu. Ini yang paling bawah. Ini datanya cuma sekitar 2000-an, 2000-an baris gitu. Atau mungkin kalau pengen random ya sampel gitu. Sampel. Kemudian kalau misalkan ya ada fitur misalkan describe. Describe itu otomatis langsung bisa kelihatan count-nya, kelihatan min-nya, kelihatan standar deviasi, kelihatan min-nya, kemudian kelihatan max-nya gitu. Nah, ini udah kayak di statistik gitu kan, describe gitu. Nah, kemudian ini misalkan ya, ini contohnya Telkom, kemudian TLKM, date and close gitu. Jadi yang saya ambil itu cuman date, cuman tanggal, ini kan, date sama close-nya gitu. Nah, ini namanya subsetting. Jadi memang enak banget. Kalau di Excel mungkin di hide dulu gitu kan. Kalau misalnya kita pengen fokus untuk ngelihat cuman 2 kolom aja gitu misalkan. Contoh kayak gini. Ini sekarang si Telkom ini kita cuman 2 aja nih. Cuman 2 date sama close gitu. Jadi seperti ini pandas ya, Python pandas. Misalkan ini ya. Karena kan tujuannya di sini saya itu ingin memprediksi pergerakan harga saham ya. Dan saya yang pilih kan closing-nya, closing di hari itu. Berapa sih harganya gitu kan. Closing-nya di hari itu. Nah, contoh ini ya. Dan ini kita misalkan rename untuk date-nya jadi DS, kemudian close-nya jadi Y gitu kan. Karena kita pengen memprediksi Y-nya gitu. Kemudian saya cukup pakai Facebook Profile gitu kan. Langsung gampang banget ini untuk cuman tinggal Facebook Profile kemudian fit modelnya gitu kan. Makanya kan tadi saya bilang kalau kita sebagai data scientist hanya pakai library yang ada itu ya gampang karena di dokumentasi sudah ada gitu kan, kayak tinggal coba-coba paling yang ngecun parameternya aja gitu. Cuman kalau memang mau deep gitu ya harus paham secara matematik gitu. Nah, ini ya misalkan saya plot gitu pakai matplotlib ini. Nah, ini contohnya ini. Oh, ini ternyata dari 2013 nih sampai 2021.